Persidangan lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik pengusaha SPBU di Jembrana dengan terdakwa oknum wartawan Iputu Suwardana kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Negara Kamis 23 Oktober 2025. 3 saksi ahli dihadirkan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Firstina Antin Syahrini ini. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli, diantaranya saksi ahli bahasa Fakultas Ilmu Bahasa UNUD Dr. Pastike, saksi ahli Dewan Pers Dionisius Dosiputra, dan saksi ahli tata ruang Putu Sumaharta. Dengan jaksa penuntut umum Sofian Heru, sementara terdakwa didampingi kuasa hukumnya Putu Wirata Dwikora. Bertempat di ruang sidang Cakra, ahli bahasa Dr. Wayan Pastike dari Fakultas Ilmu Bahasa UNUD mengatakan tulisan mencaplok kurang tepat karena dinding dan tangga di sempadan sungai berfungsi menahan tanah agar tidak abrasi. Pihaknya berharap agar terdakwa berhati-hati dalam memilih kata untuk judul, dikarenakan mencaplok dan menjajah berkonotasi negatif dan tidak didukung oleh data dan fakta. Sebetulnya dia tidak harus menggunakan kata mencaplok, dia bisa pilih kosakata yang lebih netral dan didukung oleh foto misalnya dan juga sedikit observasi. Kemudian gunakan ya telah terjadi pelebaran bangunan yang sampai ke sempadan pantai. Bangunan apa itu harus ada faktanya. Karena ini orang investor yang menghabiskan dananya untuk berinvestasi. Ya, jadi harus ikut jangan dipersalahkan dengan kata-kata yang menyakiti. Dionisius Dosiputra, perwakilan Dewan Pers, usai sidang mengatakan produk jurnalistik terdakwa gugur dengan sendirinya karena tidak untuk mengindikasikan kepentingan umum. Terdakwa itu tidak mengindikasikan untuk kepentingan umum, dan karena itu penyelesaiannya tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 Undang Pers. Itu. Produk jurnalistik kan seperti apa? Iya, dia gugur dengan sendirinya karena tidak mengindikasikan untuk kepentingan umum. Dia gugur. Ahli tata ruang Pemkab Jembrana Putu Sumaharta mengatakan sesuai Perda 11 tahun 2012 SKTR, surat keterangan tata ruang sudah sesuai peruntukan, yakni perdagangan dan jasa, serta sempadan sungai termasuk ruang terbuka hijau dan taman rekreasi bersifat publik tidak komersil. Ketika mengkaji itu mengeluarkan SKTR sebagai persyaratan izin lokasi, itu wajib itu ada SKTR untuk ditindaklanjuti di persyaratan berikutnya di IMB. Jadi SKTR surat keterangan tata ruang atau surat keterangan rencana kabupaten, di sana sudah jelas secara koordinat, kemudian status tanah itu sudah sesuai dengan peruntukannya, itu di kawasan perdagangan dan jasa. Putu Wirata Dwikora selaku kuasa hukum terdakwa mengungkapkan produk jurnalistik pembangunan SPBU di Jalan Raya Gilimanuk Denpasar dan area pengembangannya diduga telah mencaplok sempadan sungai dan tata ruang perkotaan. Terbukti dengan adanya tindak lanjut dari BWS Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Pencaplokan memang terindikasi jelas di dalam teguran BWS kepada SPBU karena ada dinding, ada tangga yang tidak berizin. Karena tidak berizin disebut melanggar sempadan sungai. Agus Sudiatmiko, Bali TV.